Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dokumentasi pembuatan website Dairy Food dengan metode Agile Kanban untuk proyek akhir rekayasa perangkat lunak. Dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Ilham dengan NIM 188, Gadang Jatuh Maiswara 189, Rengga Rendi 194, dan saya sendiri Firas Sofian Hafiz dengan NIM 210. Oke, kemudian lanjut ke bagian yang pendahuluan. Yang pertama, yaitu di latar belakang bahwasanya website Dairy Food ini adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mencari, berbagi, dan mengelola resep masakan dengan integrasi AI untuk rekomendasi resep eksternal. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan panduan terstruktur bagi tim pengembang dalam mengembangkan website Dairy Food dan juga mendokumentasikan proses tantangan dan hasil proyek untuk evaluasi dan referensi masa depan. Kemudian untuk deskripsinya, kurang lebih website Dairy Food adalah platform berbasis web untuk membantu pengguna, khususnya teman-teman yang ingin mengelola resep masakan secara efisien dengan menyediakan fitur pencarian, berbagi, dan pengelolaan resep yang didukung oleh integrasi kecerdasan buatan atau AI. Dikembangkan menggunakan teknologi modern seperti Next.js dan Tailwind CSS untuk antarmuka front-end, kemudian juga Express untuk logika back-end yang kuat. Kemudian lanjut ke bagian tim pengembang. Yang pertama ada Muhammad Ilham dengan peran sebagai front-end developer, kemudian Firas Sofian Hafiz sebagai front-end developer, kemudian ada Gadang Jatuh sebagai UI UX, dan juga Rengga Reddy sebagai back-end. Kemudian metodologi Agile Kanban sendiri. Yang pertama prinsip yaitu visualisasi alur kerja dilakukan dengan menggunakan papan Kanban digital seperti Trello atau Jira yang membagi tugas ke dalam kolom to do, in progress, and done, dan juga memberikan visibilitas penuh terhadap status setiap tugas dan memudahkan koordinasi antar anggota tim. Kemudian juga batasan work in progress WIP ditetapkan dengan maksimal 2-3 tugas aktif per anggota tim pada kolom in progress. Tujuannya adalah menjaga fokus, menghindari multitasking berlebihan, dan memastikan penyelesaian tugas secara tuntas. Dan kemudian juga ada perbaikan berkelanjutan dilakukan melalui review mingguan, yang dimana tim mengevaluasi progres, mengidentifikasi hambatan, dan juga menyesuaikan prioritas secara iteratif agar alur kerja tetap optimal. Selanjutnya alur kerja, yang pertama ada backlog. Tab backlog berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua tugas atau user stories yang diidentifikasi untuk proyek Dairy Food seperti membuat halaman login atau integrasi API pencarian AI. To do berisi tugas-tugas yang telah dipilih dan diprioritaskan untuk dikerjakan dalam iterasi saat ini, yang biasanya berdurasi 1-2 minggu. Kemudian juga ada in progress. Tab in progress mencakup tugas-tugas yang sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim. Kemudian ada review testing. Review testing adalah langkah kritis untuk memvalidasi kualitas tugas yang telah selesai dikerjakan. Kemudian juga terakhir ada done, tugas yang telah memenuhi definition of done, misalnya kode uji, didokumentasikan dan juga di deploy. Selanjutnya nomor 4, proses pengembangan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses pengembangan. Yang pertama perencanaan, penetapan visi dan tujuan proyek, menetapkan visi yang jelas untuk website Dairy Food sebagai platform berbasis web yang memungkinkan pengguna mencari, berbagi, dan mengolah resep dengan integrasi AI untuk rekomendasi eksternal sekaligus memastikan keselarasan dengan kebutuhan pengguna. Dan langkah-langkahnya yaitu mengadakan sesi kolaboratif untuk mengidentifikasi kebutuhan inti, yang kedua menyusun rencana pengembangan yang fleksibel dan iteratif, yang ketiga mendokumentasikan tujuan proyek dalam alat manajemen proyek Trello atau ClickUp untuk memastikan transparansi. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan dan pembuatan user stories, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta menerjemahkannya ke dalam user stories yang actionable untuk panduan pengembangan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat user personas untuk memahami kebutuhan pengguna, yang kedua menyusun user stories dengan format sebagai peran, saya ingin, yaitu tindakan, agar tujuan. Yang ketiga memecah user stories menjadi tugas-tugas kecil.
Yang keempat, mengkategorikan user stories ke dalam epics. Untuk yang ketiga itu prioritasi tugas dan penyusunan backlog. Menentukan prioritas pengembangan berdasarkan nilai bisnis, dampak pengguna, dan kelayakan teknis untuk memastikan pengembangan iteratif yang efisien. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan prioritas pengembangan untuk mengurutkan user stories. Yang kedua, menyusun project backlog di Trello atau ClickUp. Yang ketiga, menetapkan estimasi waktu dan kompleksitas untuk setiap tugas. Selanjutnya yaitu desain. Yang pertama, wireframe atau mockup. Proses desain dilakukan oleh Gaden Jatmaweswara menggunakan Figma yang mencakup beberapa halaman seperti login, register, homepage, receipt, SAI, profile, save receipt, my receipt, setting, dashboard, management users, manajemen kategoris, manajemen receipt, dan yang terakhir approve receipt. Selanjutnya validasi. Proses validasi dilakukan oleh semua anggota tim, yaitu Muhammad Ilham, Firas Fulfian Hafiz, Gadang, dan Rengga Rendi Saputra. Untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan pengguna melalui sesi review kolaboratif yang diadakan secara berkala, baik secara langsung maupun melalui platform komunikasi melalui WhatsApp. Yang ketiga yaitu output. Hasil desain berupa antarmuka responsif untuk desktop, tablet, dan smartphone. Dioptimalkan untuk pengalaman pengguna. Selanjutnya pengembangan. Yang pertama tujuan. Tujuannya yaitu mengimplementasikan fitur-fitur website di HariFood sesuai dengan desain dan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua, pendekatan Agile Kanban. Yang pertama, menggunakan papan Kanban. Yang kedua, memindahkan tugas dari backlog ke to-do untuk setiap iterasi. Yang ketiga, mengadakan diskusi atau komunikasi melalui WhatsApp. Selanjutnya, proses pengembangan iteratif. Iteratif pertama yaitu autentikasi dan homepage. Iteratif kedua, pencarian dan unggah resep. Iterasi ketiga, moderasi admin dan integrasi AI. Iterasi 4, fitur tambahan dan pengoptimalan. Dan yang kelima, setiap iterasi diakhiri dengan pengujian awal oleh tim untuk memastikan tugas memenuhi definition of done. Selanjutnya, dokumentasi pengembangan. Yang pertama, menggunakan Swagger. Yang kedua, menyusun komentar dalam kode. Yang ketiga, memperbarui papan Kanban. Yang keempat, mendokumentasikan keputusan teknis di ClickUp. Selanjutnya, hasil pengembangan. Yang pertama, front-end berbasis Next.js dan Tailwind CSS dengan antarmuka responsif untuk semua halaman utama. Yang kedua, back-end berbasis Express.js dan Supabase dengan API untuk autentikasi, manajemen resep, moderasi admin, dan integrasi AI. Yang ketiga, sistem AI terintegrasi untuk pencarian resep eksternal dengan performa yang diuji menggunakan Postman. Yang keempat, kode terdokumentasi dengan Swagger dan tersimpan di GitHub, siap untuk pengujian dan deployment lokal. Yang keempat, pengujian. Setelah tahap pengembangan selesai, dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan sesuai rencana. Di sini ada tabel pengujian fitur front-end. Untuk fitur login dan registrasi, diuji validasi input form seperti email tidak valid, password kosong, dan lain-lain. Yang kedua, pencarian resep, diuji dengan berbagai judul resep. Yang ketiga, unggah resep, diuji input nama resep, bahan, langkah, dan unggah gambar. Yang keempat, moderasi admin. Admin dapat melihat resep yang masuk moderasi. Yang kelima, tanya AI. Diuji dengan kata kunci resep yang tidak ada di database. Selanjutnya, dokumentasi API. Semua endpoint dicoba langsung melalui Swagger UI. Diuji fungsi get, post, dan validasi input dengan hasil yang sesuai dengan dokumentasi. Yang terakhir, pengujian API. Endpoint diuji untuk berbagai kondisi. Semua respons sesuai dengan kode status yang tepat dan struktur JSON yang konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada alat dan teknologi.
Untuk alat sendiri yang digunakan di sini ada dua, yaitu ClickUp dan Trello. ClickUp memberikan fitur yang komprehensif, mulai dari perencanaan tugas, pelacakan waktu, hingga kolaborasi dokumen dalam satu platform. Kemudian yang kedua ada Trello. Kenapa di sini menggunakan Trello? Karena antarmukanya yang sederhana dan intuitif, yang memungkinkan pemetaan tahapan pengembangan dalam bentuk kartu tugas, seperti to do, in progress, dan done. Kemudian yang kedua ada desain. Proses perancangan termuka pengguna dan pengalaman pengguna. Proyek ini menggunakan Figma sebagai platform desain utama. Kemudian yang ketiga ada pengembangan. Sisi pengembangan front-end menggunakan teknologi Next.js dan Tailwind CSS. Pada bagian back-end di sini menggunakan Express.js dan Supabase sebagai database-nya. Kemudian untuk kolaborasi di sini menggunakan GitHub. Yang keempat, proses pengujian. Proyek ini menggunakan Postman sebagai alat utama untuk melakukan pengujian manual terhadap API. Kemudian yang kelima, dokumentasi. Di sini menggunakan Swagger sebagai alat bantu. Swagger memungkinkan pembuatan dokumentasi interaktif berbasis standar OpenAPI, yang dimana penting untuk menjaga kejelasan struktur endpoint dan mempermudah pemahaman sistem oleh pengembangan baru. Kemudian yang keenam, kolaborasi. Dalam hal komunikasi tim, di sini kami menggunakan WhatsApp sebagai media utama. Kemudian yang keenam, tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama, koordinasi antar tim front-end dan back-end. Untuk integrasi API dapat menjadi hambatan ketika terjadi perbedaan pemahaman terhadap struktur data. Yang kedua, mengintegrasikan sistem AI untuk pencarian resep eksternal, menghadirkan kompleksitas dalam hal pengambilan data, pemeriksaan hasil, serta menjaga akurasi dan performa sistem. Yang ketiga, memastikan responsivitas antarmuka pengguna di berbagai perangkat. Kemudian untuk solusi dari tantangan sinkronkan progres, kemudian menyampaikan kendala teknis dan memastikan bahwa front-end dan back-end selaras. Kemudian yang kedua, untuk kendala mengintegrasikan sistem AI, yaitu menggunakan Postman untuk mendokumentasikan serta menguji API secara menyeluruh sebelum proses integrasi, sehingga setiap permintaan dan respon dari API eksternal dapat dipastikan berjalan sesuai harapan. Kemudian untuk tantangan responsivitas antarmuka di sini menggunakan Tailwind CSS. Kemudian untuk bab 7 dilanjutkan oleh teman saya. Evaluasi Untuk mempercepat yang proses pertama pengembangan yaitu UI yang responsif fitur dan yang telah koordinatif. selesai dibangun. Ada halaman beranda, kemudian fitur pencarian resep, fitur unggah resep oleh pengguna, kemudian fitur moderasi oleh admin, yaitu resep yang diunggah masuk ke daftar moderasi sebelum ditampilkan ke publik, dan admin dapat menyetujui, menolak, atau menghapus resep. Kemudian fitur integrasi AI untuk pencarian resep yang ada di website. Yang keenam, fitur autentikasi dan registrasi, yaitu sistem login sebentar biasanya. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu dan ke-8 itu pengujian API, dan ke-9 kolaborasi tim. Kita menggunakan Trello dengan alur backlog, kemudian to do, in progress, testing, dan yang terakhir itu done kalau kita dikerjakan semua. Untuk komunikasi dilakukan secara intensif melalui WhatsApp dan pertemuan langsung. Untuk capaian teknis, yang pertama bagian front-end berhasil dikembangkan menggunakan Next.js dan Tailwind CSS. Untuk yang back-end berhasil dibangun dengan Express.js dan Supabase sebagai database. Untuk hasil uji cobanya, yang pertama yaitu pengujian manual front-end. Setiap halaman ini diuji langsung di berbagai ukuran layar, baik itu desktop, tablet, atau mobile. Kemudian fokus pada alur penggunaan, yaitu login, pencarian resep, unggah resep, dan moderasi admin, logout. Untuk pengujian API, kita cek semua endpoint-nya menggunakan Postman. Dan untuk hasil pengujiannya seperti yang ada di tabel, untuk fitur login dan registrasi, statusnya sudah berhasil. Pencarian resep, moderasi admin, tanya AI, dokumentasi API Swagger, pengujian
API Postman sudah diberikan secara lengkap di tabel. Untuk yang evaluasi proses Kanban, metode Kanban sendiri cukup membantu tim dalam membagikan memantau progres kerja dengan memandu kasih Trello dan ClickUp, sehingga setiap anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai dikerjakan. Untuk lampiran fitur-fitur yang sudah dibuat sendiri, sudah seperti yang ada di PDF. Yang pertama fitur login dan register, kemudian homepage, kemudian ada fitur pencarian resep, kemudian ada fitur unggah resep juga seperti yang ada di lampiran, kemudian fitur moderasi admin untuk menolak, menyetujui, atau menghapus resep, kemudian fitur tanya AI, dan berikut ada lampiran untuk dokumentasi ClickUp dan Trello-nya. Dan yang terakhir, dokumentasi API melalui Swagger UI. Yang terakhir, penutup, pengembangan metode hari food dengan metode Agile ini telah berhasil diselesaikan dengan baik melalui kerjasama tim yang solid dan bantuan tool seperti Trello, Figma, dan Swagger UI. Seluruh proses mulai perencanaan hingga pengujian bisa berjalan lancar dan terorganisir. Kurang lebihnya seperti itu untuk laporan dengan metode Agile Kanban. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, mungkin kita langsung ke websitenya saja. Di sini kita mulai dari halaman login terlebih dahulu. Oke, untuk halaman login kurang lebih seperti ini, yang dimana user bisa menginputkan email dan password. Dan di sini juga bisa menggunakan fitur login menggunakan Google. Oke, lanjut ke halaman register. Untuk register sendiri di sini ada 3 inputan, yaitu full name, kemudian email, dan password. Dan di sini bisa register dengan Google juga. Oke, di sini coba langsung login menggunakan Google. Oke. Oke, jika berhasil login, di sini langsung diarahkan ke halaman homepage. Oke, untuk homepage kurang lebih seperti ini, di mana di atas ada navbar, yang di mana ada inputan untuk search resep. Kemudian di bawah ada beberapa resep, di mana dikelompokkan dari latest recommendation, quick and easy, dan fitur resep di sini. Oke, kita langsung masuk ke halaman resep. Oke, untuk halaman resep kurang lebih seperti ini, di mana di bagian kiri menampilkan filter untuk mencari resep. Di mana di sini ada beberapa pilihan untuk memfilter resepnya. Oke, kita masuk ke detail resep. Oke, kurang lebih seperti ini, di mana menampilkan judul, pembuatnya, kemudian ada total komentar, total save, dan juga rating. Oke, di sini menampilkan deskripsi, kemudian
bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian di bagian kanan di sini ada rekomendasi resep. Oke, di bawah sendiri di sini ada fitur untuk komentar, di mana user harus login dulu untuk melakukan komentar terhadap resep. Oke, lanjut masuk ke halaman XAI. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada histori dari chat. Oke, di sini bisa dihapus juga. Oke, kita coba minta AI untuk membuatkan resep. Oke, untuk respon AI-nya seperti ini, yang dimana menampilkan detail dari bahan resepnya, kemudian cara membuat dan tips, kemudian ada variasi dan coba masuk ke halaman profile. Oke, untuk masuk ke halaman ini user harus login terlebih dahulu. Oke, di sini menampilkan full name, kemudian email, kemudian phone number, dan user bergabung itu tanggal berapa. Oke, di sini ada fitur untuk edit profile. Oke, selanjutnya masuk ke My Receipt. Oke, di sini kita coba tambahkan satu resep. Oke. Untuk fotonya di sini menggunakan foto dummy saja ya. Misal salad. Dan untuk kategorinya kita pilih soy. Meskipun salad. Oke, bahannya buah 1 gram. Oke, dan di sini untuk bahannya kita bisa tambahkan misal anggur 1 gram. Kemudian ada langkah-langkahnya. Campur misal. Oke, di sini ada not, tapi di sini sifatnya opsional. Oke, kita coba add resep. Oke, di sini resep sudah dibuat. Dan tabelnya seperti ini. Yang dimana statusnya masih pending dan ini butuh persetujuan dari admin. Oke, selanjutnya masuk ke save resep.
Oke, di sini ada satu save resep. Kita bisa lihat detailnya dengan klik view resep yang akan diarahkan ke menu, ke halaman detail resep yang tadi. Oke, seperti ini. Oke, kita balik ke profile. Yang terakhir ada setting. Oke, di sini ada dua opsi, yaitu di sini bisa delete account dan juga ada logout. Oke, di mana logout nanti kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke halaman dashboard. Oke, di sini ada halaman dashboard untuk admin, yang dimana menampilkan beberapa informasi seperti user yang aktif, kemudian total save, dan total kategori. Oke, di sini ada diagram juga. Kemudian yang paling bawah ada beberapa resep yang masih pending yang butuh untuk di-approve dari admin. Oke, masuk ke halaman user. Oke, di sini menampilkan data user yang terdaftar di website ini, di mana bisa diurutkan menggunakan filter ini, di mana dari terbaru, terlama, dan diurutkan dari abjad. Oke, seperti ini. Dan di sini admin juga bisa melihat detail pengguna dan juga bisa menghapusnya. Oke, saya coba kita hapus user ini. Oke. Selanjutnya masuk ke halaman kategori. Kurang lebih seperti ini untuk halaman kategori, di mana admin bisa menambahkan kategori, kemudian bisa edit kategori, dan juga bisa menghapus kategori. Selanjutnya ke halaman resep. Oke, untuk halaman resep ini yaitu resep yang sudah diupload oleh semua user. Sini bisa di filter juga. Oke, selanjutnya masuk ke proof of resep. Ya, karena di sini resepnya masih belum di-approve, jadi kita coba approve saja. Di sini ada beberapa pilihan untuk melihat resep detail atau accept, dan yang terakhir ada reject. Kita coba accept dulu. Oke, berhasil di-accept. Dan kita coba untuk reject juga. Oke. Yang terakhir ada halaman feedback. Oke, untuk halaman feedback ini di mana feedback dari user yang terdaftar di website ini yang dikirim melalui halaman kontak. Kita coba masuk ke halaman kontak. Sini. Nah, di sini kita coba masukkan feedback. Subjeknya resep. Oke, berhasil. Kita coba lihat di halaman feedback tadi. Oke, maka dia akan muncul di sini. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk website Diary Food ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.